Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana. NIM saya 19250179. Saya dari Provinsi dan berasal dari kampus UBSI Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait sisi perangkat teknologi informasi komunikasi dari masa lalu ke masa kini, bukan hanya dari perubahan ukuran, melainkan revolusi integrasi fungsional dan demokratisasi aksi. Kemudian dampak ke sosial dan ekonomi, gaya hidup dan interaksi, ketergantungan dan tantangannya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan presentasi kali ini. Perkembangan teknologi bukan hanya terjadi pada tampilan atau bentuk perangkat, tetapi juga pada cara manusia hidup, bekerja, belajar, dan berhubungan satu sama lain. Oke, satu, latar belakang perkembangan TIK. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK adalah seluruh perangkat dan sistem yang digunakan manusia untuk mengolah, menyimpan, mengirimkan, dan menerima informasi. Kalau kita melihat beberapa dekade yang lalu, teknologi berkembang sangat lambat. Telepon rumah, radio, televisi tabung, hingga komputer besar yang hanya digunakan untuk keperluan tertentu. Namun, di dalam 20 tahun terakhir, perkembangan TIK bergerak dengan sangat cepat. Hal ini dipicu oleh 3 hal utama. 1. Inovasi perangkat yang semakin kecil namun lebih kuat. 2. Perkembangan internet yang semakin cepat dan merata. 3. Integrasi fungsi yang menyatukan banyak teknologi ke dalam satu alat. Ketiga faktor ini mengubah kehidupan manusia secara drastis. Kedua, transisi perangkat TIK dari masa lalu ke masa kini. Oke, perangkat masa lalu. Pada era awal, kita tutup aja itu ya. Setiap perangkat hanya punya satu fungsi saja. Ya, telepon rumah hanya untuk menelpon, kamera analog hanya untuk mengambil gambar, radio hanya untuk mendengar berita atau musik, mesin TIK hanya untuk mengetik dokumen, komputer generasi awal yang sangat besar, berat, dan hanya mampu menjalankan program sederhana saja. Oke, akses informasi juga sangat terbatas. Informasi hanya berasal dari koran, majalah, radio, dan televisi. Semua berlangsung secara satu arah. Masyarakat hanya menerima informasi, tidak bisa membagikan kembali dengan cepat. Perangkat masa kini. Sekarang hampir semua fungsi tadi bergabung dalam satu perangkat kecil bernama smartphone. Kita bisa mengambil foto berkualitas tinggi, menonton video, melakukan pekerjaan kantor, belajar online, mengakses peta, hingga berkomunikasi melalui pesan suara dan video. Inilah yang disebut integrasi fungsional, yaitu penggabungan berbagai fungsi ke dalam satu perangkat. Selain itu, teknologi masa kini juga ditandai oleh demokratisasi akses informasi. Siapapun, dimanapun, bisa mendapatkan informasi secara cepat, murah, bahkan gratis. Internet membuat distribusi informasi menjadi terbuka dan tidak lagi dimonopoli oleh media besar seperti TV atau koran. 4. Dampak sosial. Perkembangan perangkat TIK membawa perubahan besar dalam hubungan sosial masyarakat. Apa saja? 1. Cara komunikasi berubah total. Kita tidak lagi bergantung pada surat atau rumah. Sekarang semua dilakukan lewat aplikasi, chatting, video call, dan media sosial. 2. Munculnya generasi media sosial. Orang-orang pada era sekarang dapat membagikan aktivitas, opini, dan kreativitas mereka secara bebas. Ini membentuk budaya baru yang disebut digital kultur. 3. Komunitas digital meningkat. Banyak komunitas terbentuk secara online,
seperti komunikasi, belajar, gamers, bisnis, hingga hobi. Oke. 4. Interaksi langsung menurun. Meskipun komunikasi digital memudahkan, namun interaksi tatap muka sering berkurang yang diakibatkan oleh aplikasi-aplikasi chat seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya macam. 5. Dampak ekonomi. 1. Munculnya lapangan kerja baru. Profesi seperti konten kreator, digital marketing, programmer, freelance online, dan seller marketplace adalah pekerjaan yang tidak ada. UMKM mendapat peluang besar. Teknologi memungkinkan UMKM produksinya secara online tanpa biaya besar, ya, melewati aplikasi-aplikasi e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, bahkan TikTok Shop. 3. Bisnis jauh lebih efisien. Penggunaan aplikasi kasir, marketplace, website, hingga sistem pembayaran digital membuat manajemen usaha menjadi lebih cepat dan praktis. 4. Ekonomi digital terbentuk. Transaksi non-tunai, e-wallet, e-commerce berkembang pesat dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. 6. Perubahan gaya hidup dan pola interaksi. Teknologi mengubah hampir seluruh aspek gaya hidup manusia, seperti belanja online, menggantikan belanja di toko fisik, itu ya seperti yang tadi saya sebutkan, seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, TikTok Shop, dan segala macamnya. Ya, belajar online dan video learning menjadi hal yang umum yang bisa memakai aplikasi Zoom meeting, bahkan lewat WA aja kita bisa belajar secara online ataupun lewat belajar dari YouTube, TikTok segala macam. Bekerja dari rumah atau work from home semakin banyak dilakukan karena banyak sekali perusahaan-perusahaan mencari orang-orang yang bisa bekerja dari rumah karena pembayarannya lebih murah ataupun tidak terlalu ribet, ya. Transportasi online, pesan makan online, dan hiburan digital menjadi kehidupan modern, ya, seperti aplikasi Gojek, Grab, Maxim, yaitu untuk transportasi online, pesan makanan, Food, segala macamnya, dan hiburan seperti Spotify, YouTube, Netflix, dan segala macamnya. Aktivitas harian semakin bergantung pada smartphone, mulai dari alarm, kalender, catatan, hingga dompet digital. Interaksi manusia juga berubah. Komunikasi tidak harus ketemu langsung. Diskusi, rapat, atau Zoom, Google Meet, atau platform digital lainnya. 7. Ketergantungan pada teknologi. Kenyamanan teknologi justru membuat manusia sangat bergantung karena tidak bisa lepas dari smartphone, sering cemas jika tidak memegang HP, nomofobia, semua aktivitas harus terhubung internet, informasi pribadi disimpan di perangkat digital. Ketergantungan ini kadang menimbulkan kecanduan media sosial, produktivitas menurun, dan menurunnya interaksi sosial langsung. 8. Tantangan di era teknologi. 1. Keamanan data dan privasi. Banyak kasus pencurian data dan penyalahgunaan identitas dan kebocoran informasi pribadi, ya, seperti dari serangan hacker, cyber itu, dan sangat membahayakan pencurian data pribadi kita. 2. Hoax dan disinformasi. Informasi palsu menyebar sangat cepat. Kita harus lebih kritis dalam menerima berita. 3. Kesenjangan sosial. Tidak semua sehingga tidak semua orang mendapat kesempatan yang sama dalam belajar atau bekerja, ya, contohnya di daerah-daerah pelosok yang susah untuk mendapatkan yang bagus, jadinya orang-orang dari daerah yang kecil itu susah untuk mengupdate sesuatu berita baru. 4. Etika penggunaan teknologi. Tantangan menjaga sikap penggunaan sopan, anti bullying, dan bijak saat berkomunikasi online, ya, seperti berkomentar di video-video TikTok, YouTube segala macam. Kita harus lebih bijak dalam berkomentar. Tidak boleh menghina ataupun membuli orang tersebut yang bikin konten ataupun orang yang memberikan nasihat di komentar.
memberikan hal-hal yang positif tapi dihujat, itu tidak boleh. 5. Dampak kesehatan. Terlalu lama melihat layar dapat menyebabkan mata lelah, kurang tidur, dan masalah postur tubuh. Ya, 9. Oke, 9 kesimpulan saya secara keseluruhan, transisi perangkat teknologi informasi dan komunikasi dari masa lalu ke masa kini bukan hanya perubahan bentuk fisik ya, tetapi merupakan revolusi cara hidup manusia. Integrasi fungsi dalam perangkat modern dan akses informasi yang jauh lebih mudah telah memberikan dampak besar dalam kehidupan sosial dan gaya hidup, ekonomi dan gaya hidup. Tapi di balik manfaat itu, teknologi juga perlu diawasi dan juga harus dihadapi karena banyak sekali eh, seperti keamanan data, hoax dan tergantungan itu sangat penting bagi kita untuk menggunakan teknologi secara cerdas, bijak dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih atas perhatian Ibu dosen. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita tentang perkembangan TIK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.